Halo teman-teman, welcome to Tips Bangun Rumah bersama saya Faris. Di channel ini kita akan bahas tips bangun rumah murah, tips renovasi rumah murah, tips membeli rumah baru atau bekas, pokoknya semua tentang dunia properti. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Enjoy the video! Assalamualaikum, halo, saya Faris. Kembali lagi di channel Tips Bangun Rumah. Semua orang bisa punya rumah, amin. Halo teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, saya doakan semoga bisa mempunyai rumah segera. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, saat ini kita mau bahas ya, bagaimana sih kalau misalkan punya rumah tipe 45 tapi bisa dapat 3 kamar tidur. Nah, di belakang saya ini memang ada rumah tipe 45 dan di atasnya memang kebetulan ada mezanin kurang lebih di angka 7,5 meter. Tapi dari tipe 45 itu kita bisa dapatkan 3 kamar tidur. Seperti apa rumahnya? Ayo kita review. Let's go! Oke teman-teman, sekarang ini kita berada di fasadnya. Jadi sebenarnya kunci untuk bisa dapat rumah tipe 45 dengan 3 kamar tidur itu lebar depannya harus agak lebar teman-teman. Nah, untuk rumah saya yang saya kasih tunjuk ini dibangun oleh Farzana Land. Lebar depannya yaitu 8,4 meter teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat sini, ini di carportnya sendiri ini mempunyai lebar 3 meteran kurang lebih. Di sini ada 3 meteran. Di sebelah kanan rumahnya ini ada 2 kamar ya. Kamar pertama, kamar kedua, dan yang di sebelah sini ini ada 1 kamar lagi. Jadi total ada 3 kamar, plus nanti ada mezanin, total ada 4 kamar. Jadi sebenarnya tipe 45 plus 7,5 meter di mezanin itu nanti bisa kurang lebih bisa mendapatkan 4 kamar tidur. Di bawahnya 3 kamar tidur dan di atasnya ada 1 kamar tidur. Ayo kita review dalamnya. Halo teman-teman, nah sekarang kita sudah berada di dalamnya. Jadi sebelumnya saya mau ngasih lihat dulu bahwa rumah ini ada 3 kamar tidur. Ini kamar tidur pertama ya, di samping pintu masuk. Ini kamar tidur kedua dan satu lagi di sini. Ini adalah kamar tidur ketiga. Kita lanjut ke kamar tidur pertama dulu. Nah teman-teman, ini kita bisa lihat ya bahwa di kamar pertama ini yang di sebelah pintu masuk itu ada bukaan ataupun jendela yang besar banget ya. Jadi sirkulasi cahaya nih bagus ya, masuk ke dalam secara sempurna. Tapi memang tidak ada roster ya, jadi tidak ada roster karena memang ini kamarnya peruntukannya memang untuk rumah yang menggunakan AC. Jadi di dalamnya sudah ada colokan listriknya juga, tinggal dibolong aja untuk outdoornya dan AC-nya bisa masuk ke dalam. Tapi di sini juga bisa dibuka nih. Jadi ini kacanya bukan kaca mati, ini bisa dibuka. Ini adalah kamar yang pertama. Ukurannya kurang lebih 3 meter kali 2,85 meter. Yuk kita lihat ke dalamnya. Nah, kamar tidur pertama. Untuk kamar tidur pertama, jadi ukurannya 3 meter kali 2,85 meter. Sebenarnya cukup oke juga. Jadi kalau misalnya teman-teman yang pengen punya rumah tapi pengen kamarnya banyak, itu sebenarnya nggak usah maksain untuk dapat kamar yang gede-gede banget, tapi bisa disiasati dengan kamar yang agak kecil-kecil aja ya, nggak harus besar banget. Nah, ini kamar tidur yang kedua. Ini adalah kamar tidur yang kedua teman-teman. Sama, ini juga sama, ada jendela yang cukup besar. Jadi sirkulasi udara kalau misalkan butuh nggak usah pakai AC, dibuka aja nih, sudah adem, sudah nyaman. Jadi kamar keduanya kita bisa lihat ya bahwa sudah oke juga ya, sudah bagus juga. Nah, kita bisa lihat sendiri ini teman-teman bahwa di sini juga itu sudah ada untuk ruangan tamu ya. Jadi ruang tamu ini sudah cukup lumayan. Di sini juga kita bisa lihat ini ada tangga nih yang bisa untuk mezanin ya, untuk naik ke atas untuk ruang keluarga. Di sini juga ada lampu-lampu ya. Lampu-lampu ada 5 totalnya, 1 lampu besar dan ini ada 3 lampu yang kecil nih. Jadi lampunya bisa berubah 3 warna. Lampunya kalau misalnya teman-teman beli di online nih harganya juga murah, kurang lebih 10 ribuan, dan itu juga cukup awet ya, karena saya juga pernah ngetes dan pernah pakai. Itu udah hampir setahun nggak pernah rusak, nggak ada masalah. Cuman kalau untuk lampu utama
saya sarankan pakai mereknya agak bagusan, yaitu mereknya kalau nggak Philips, merek yang cukup baik lainnya kayak Panasonic dan lain-lain. Itu harganya cuma 80-90 ribu. Itu teman-teman bisa didapetin di toko offline dan online. Ya kalau toko offline mungkin ke Mitra 10 dan lain-lain. Ini juga sama, bisa 3 warna juga. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya, kalau misalkan memang siasat untuk layoutnya bagus, ini juga ada bisa sinknya teman-teman. Sinknya, cucian piringnya, mereknya Royal. Ini harganya juga sangat murah. Harganya kurang lebih di angka 280 sampai 350 ribu. Udah ada sayapnya juga, dan ini sudah stainless steel. Untuk mensiasati juga teman-teman, ini bisa pakai cucian piring ya. Untuk kerannya ini kalau beli di online ini harganya cuma 60 ribuan. 60 ribuan aja. Ini nanti saya kasih linknya juga kalau misalnya teman-teman mau beli. Kemudian ini juga sama, ada kitchen set yang harganya juga murah, nggak sampai 500 ribu, tapi hasilnya bagus. Dari sini juga ada kamar mandi. Nah ini pakai mereknya, kamar mandinya mereknya Koto ya. Sudah ada powernya juga, harga 60 ribuan juga. Ini juga sama, mereknya Soligen. Itu juga tadi Soligen, ini juga Soligen. Ini juga untuk showernya murah, harga 60 ribu. Tips dan trik dari saya, kalau misalnya teman-teman punya kamar mandi biar hemat dan efisien, itu teman-teman keramiknya, kamar mandinya hanya 160 cm aja. Jadi 4 keramik, 1, 2, 3, 4 ya, ukurannya 25 x 40. Jadi 160 cm aja ini sudah cukup. Cuma kalau mau bagus memang sampai atas. Dan jangan lupa nanti dikasih bukaan seperti ini ya. Dikasih bukaan untuk sirkulasi udara sama pencahayaan biar tetap masuk, biar nggak harus nyalain lampu terus. Dan juga kalau bisa dindingnya mau motif, nah bawahnya polosan aja. Ataupun sebaliknya, misalkan bawahnya mau motif, dindingnya polosan aja. Jadi biar nggak keramaian, biar nggak pusing, dan hasilnya juga tetap bagus. Kemudian nah ini kamar terakhir ya. Kamar yang ketiga, ini ukurannya 2,5 x 2,5. Ini mungkin kok kecil banget ya, lumayan. Jadi bisa dipakai untuk kamar tidur anak ya. Ya jadi kamar anak. Di sini juga bukaannya besar ya, untuk jendelanya besar sekali, tinggi ya. Jadi kalau misalkan di sini pakai kasur yang single aja. Jadi bisa dipakai di sini kasur yang single, kasih hordeng. Ini juga biar alternatif, biar hasilnya bisa maksimal. Dan terakhir yuk kita lihat ke mezannya. Nah teman-teman, kita sudah berada di lantai 2-nya ya, lantai 2 mezanin. Nah ini kurang lebih atasnya ada ruangan yang bisa dipakai untuk bersantai ya. Jadi dipakai untuk bersantai, untuk ruang keluarga, ataupun misalkan ini mau dipakai ruang kerja juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman. Kok misalkan dipakai mezanin nggak 2 lantai full, kenapa? Karena biar hemat biaya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau full, itu kan mendaknya dari ujung ke ujung ya, seluruh bangunan. Dan itu akhirnya harus bikin kolom yang untuk keseluruhan bangunan tuh strukturnya harus pakai besi beton misalkan 12 mili full dan 6 tulangan, dan itu akhirnya jadi moros. Nah kalau teman-teman mau hemat sebenarnya itu pakai yang metode seperti ini. Jadi di lantai bawahnya seperti biasa, cuma di atasnya dindak pakai bondek, pakai besi wearmas, kemudian dicor, tapi kolomnya nanti setiap kolom itu diameternya diperbesar, kemudian dipakaikan juga tulangan untuk besi betonnya itu 6 tulangan, sehingga di beberapa titik ya, palingnya minimal 4 sampai 5 sampai 6 titik yang menahan beban daripada strukturnya ini untuk si mezaninnya ini, sehingga kalau misalnya teman-teman pakai seperti ini, siasatnya adalah temboknya makin lama makin tinggi. Dari lantai 1 ke plafon lantai 2 yang tadi di bawah mezanin itu kurang lebih ketinggiannya 2,8 meter teman-teman. Nah kalau yang ini dari keramik lantai ini ke atas ini kurang lebih di angka 2 meter. Saya pun yang tinggi 176 cm ini nggak mentok ya. Di sini juga sama, dikasih, jangan lupa dikasih boven. Ini kebetulan bovennya bukaannya bisa dibuka tutup ya, jadi sirkulasi udara tetap masuk, tetap ada. Oke, kurang lebih seperti itu dulu dari tips bangun rumah. Jangan lupa untuk subscribe channel kita ya, dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman juga bisa ikuti Instagram kita di Tips Bangun Rumah Official. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.